pelajari, bisa Anda pelajari kembali terkait dengan tekniknya. Jadi di latihan Anda yang kita bahas ada data terkait dengan kemampuan membayar. Ini ada terkait dengan penawaran. Pertanyaan yang Anda ajukan, berapa besaran pembayaran terhadap pemanfaatan sumber daya alam, gitu ya, mulai dari berbagai angka, gitu ya, mulai dari berbagai angka. Dari sekitar 60 responden, gitu ya, nomor 1 sampai seterusnya. Nah, aturan kan data aslinya kan harinya 1, 2, 3. Nah, ini kebetulan sudah diurutkan, gitu ya, berdasarkan bidding, gitu ya. Nah, di sini tadi langkah pertama Anda cari data tentunya, kemudian Anda urutkan berdasarkan bid yang pertama, gitu ya. Nah, ini udah datanya udah diurutkan berdasarkan bid. Nanti kalau Anda survei, ya dikumpulkan oleh responden, ya intinya langsung aja ditabulasi ke Excel dan Anda sort berdasarkan bid. Karena dari sini itu akan ketahuan per kelas siapa yang masuk 3.000, siapa yang masuk 5.000, siapa yang masuk 10.000, dan mungkin ada yang terkait dengan 15.000. Ternyata di sini 15.000 sudah nggak ada yang bayar, gitu ya. Yang paling banyak bayar ya tentunya yang 3.000. Itu pun ada yang nggak bersedia. Kemudian ini data ya tidaknya, STP-nya mau nggak bersedia nggak. Dan ini kalau Anda mau menambahkan satu variabel independen yang dipertimbangkan, yang menurut Anda signifikan nanti hasilnya mempengaruhi terhadap kemampuan membayar. Kalau orang pendapatannya tinggi, tentu dia akan mau membayar. Maka income menjadi bagian. Atau kalau nanti Anda menilai khusus hanya untuk responden yang ngambil mata kuliah SDA, ya bisa jadi pendidikan terpengaruh. Oke, dari data 1 tadi, langkah kedua apa di sini? Langkah kedua, kalau dilihat di itu, Anda disuruh hitung frekuensinya, gitu ya. Jawaban iya dan tidak. Artinya setelah Anda sort dari kelompok ini 3.000, 5.000, kemudian Anda hitung nih berapa yang menjawab iya dan tidak. Nah, nanti kita bagi aja dua di sini. Totalnya berapa? Ini kebetulan kita berdasarkan yang accept, menerima. Ada berapa? 11 tuh yang menerima. 1, 2, 3, 4. Kalau ada berapa nih di 3.000? Ada 11 data kan gitu ya. Total yang menjawab respondennya ada 15. Ya. Ini sampai batasan 17, kurangi 2 baris, 3 baris malah 18 berarti ya. 16 berarti kurangi 3 baris berarti 15. Itu jumlah respondennya. Nah, ini berarti berapa? 11/15. 11/15 ini yang iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini penting. Kenapa? Nanti Anda juga bisa mengetahui berapa kalau yang tidak. Ini kan tinggal 1 dikurangi ini kan itu ya. 0,27 ini yang tidak. Gitu. Nah, data ini menjadi penting ketika metode non-parametrik apa yang Anda gunakan untuk menentukan rata-rata WTP-nya. Yang no itu digunakan ketika Anda menggunakan penentuan mediannya dengan penentuan rata-rata WTP-nya menggunakan apa tadi? Sok lupa. Baru aja. Turnben ya, Pak? Iya, turnben gitu ya. Untuk yang turnbennya ini yang lebih digunakan nanti. Kalau yang
median sama yang Kaplan-Meier-Turnbull, Anda menggunakan yang yes. Oke, itu Anda hitung. Nanti ada kelompok yang ini 5.000. Ya tentunya dari 5.000 sini. Nah, sini. Hitung di sini ketemu 0,60. Berarti ada 9 responden. Kalau kita lihat saya, ada 9 responden dengan total yang menjawab 15 juga. Oke, sehingga ada 60 orang. Kalau yang tidak ya tinggal 1 minus ini. Itu yang tidak. Sorry. Yang tidak. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, berarti untuk yang 10.000. Kita lihat juga ada yang 5 iya, dan yang responnya juga ada 15. Jadi kita yang tidak adalah 1 minus 1. Oke. Dan yang terakhir adalah kelompok yang ini, 15.000. Oke. Juga sama, dia 0. Tentunya datanya ada berapa yang kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi Anda membuat clustering per kelompok 15 responden. Gitu ya, biar adil, biar imbang. Nanti penghitungannya juga terbias. Gitu ya. Oke, nanti ianya 0, tidaknya juga 0. Oke, langkah pertama dan kedua sudah. Pertama adalah sort data berdasarkan kriteria bidding, bidnya atau WTP-nya. Kemudian hitung frekuensinya. Iya sama tidak tadi dari masing-masing kelompok responden. Hasilnya ya Anda buat sini. Oke. Buat frekuensi dalam tabel distribusinya. Berapa yang menerima pada pembayaran 3.000, 6.000, 5.000 ada 60%, dan ini adalah yang tertolak. Gitu ya. Kalau ini 0,73 sebenarnya diambil dari sini, gitu ya. Anda bisa sama dengan ini. Sama dengan ini. Bisa sama dengan ini. Ini adalah 1 minus atasnya tadi. Nah, 9 minus yang menerima. Oke, itu langkah ketiga. Anda membuat distribusi frekuensinya dari masing-masing kelas. Oke, sampai sini bisa diikuti. Udah ada yang mencoba atau masih kecepatan? Udah ya, udah diikuti ya? Udah ya, lanjut ya. Kita lanjutkan. Sekarang udah jam 11.10 ya. Sekarang kita disuruh langkah keempat. Jadi kalau langkah keempat kita lihat di sini adalah buat grafik WTP-nya. Ya, sebenarnya ini untuk memudahkan kita membaca distribusi frekuensinya. Gitu ya. Biasanya kalau orang ekonom itu senangnya lebih pakai grafik daripada pakai tabel. Gitu. Jadi kalau saya sekolah itu dosen saya bilang jawabannya kalau cuman tulisan maka nilainya jelek. Tapi kalau jawabnya ada grafik dan dijelaskan grafiknya, akan nilainya bagus. Oke, Anda buat ininya, tinggal diblok aja. Sini apa sama data accept sama reject-nya, kemudian pilih insert, kemudian pakai yang sini, ya, pilih yang berbentuk ini. Line with records gitu ya. Udah jadi itu. Jadi kalau sini gitu.
Kelihatan ya? Nah, ininya tinggal nanti bisa diganti yang 1000 itu dengan select data, kemudian edit. Apa yang diedit? Nah, ini ya supaya kelihatan aja batas kelompok kategorinya. Sudah jadi 3.000, 10.000, 3.000, 5.000, 10.000, dan 15.000. Oke, ini intinya enggak, itu cuma untuk memudahkan membaca. Oke, sudah ya, kita lanjutkan sekarang terkait dengan langkah yang kelima, hitung dengan non-parametrik. Nah, ini sudah ada 3 tabel untuk berdasarkan median. Tadi kalau di situ suruh menggunakan median, kemudian turnbull, dan satunya gunakan Myers, Kaplan-Meier-Sundel, KMT. Yang merah, yang tebal, artinya yang menggunakan data tidak. Oke, nah, maka kita harus membuat dulu asumsi kelas mediannya dulu. Anda buat asumsi kelas mediannya dulu. Jadi untuk menghitung berapa sih nilai tengahnya, gitu ya. Oke, Anda isi aja ini mengikuti frekuensi WTP per kelas, kelasnya apa? Anda batasi itu yang lebih besar daripada 0, atau 0 di bawah 3.000. Ya, 3.000. Oke. Ini 3.000 sampai 5.000 kan batasnya tadi udah kelihatan tuh di atas 0 sampai 3.000, 3.000 sampai 5.000, 5.000 sampai 10.000, ini, dan 10.000 sampai 15.000, gitu ya. Ini batasannya sehingga kelas mediannya 0 sampai 3.000, tengah-tengahnya ya 3.000, kemudian 3.000, 5.000, tengah-tengahnya adalah 2.000, kemudian 5.000 sampai 10.000, 7.500, gitu ya, 7.500, kemudian yang ini adalah nanti kelas median 12.500. Gitu ya. Kalau ini batasannya 3.000, ini adalah 5.000 dikurangi sebelumnya 3.000, 2.000, kemudian 10.000 sampai 5.000 sampai 15.000, asumsi kelasnya ada 5.000, ini 5.000. Nah, ini mediannya. Mediannya ada 1.500, 4.000, 7.500, dan 12.500. Nah, data median ini itu kita gunakan untuk mendasarkan ini. Menentukan apa langkah berikutnya? Anda menggunakan median. Nah, kemudian Anda dari data median itu Anda membuat kumulatif frekuensi dari maksimal WTP yang dibiarkan. Bisa menggunakan median, bisa menggunakan tebel, bisa menggunakan Kaplan-Meier-Tebel. Gitu ya. Nah, kalau median ya udah Anda sudah tahu median per kelasnya tadi sini. Ya. Jarak antara 3.000 sampai 0 berapa? Contohnya ada 1.500, 4.000, 7.500, 12.500. Oke, sampai sini bisa? Teman-teman bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Oke, udah. Nah, tinggal. Tadi kuncinya apa? Kalau median kuncinya iya. Kuncinya iya. Oke, kalau kuncinya iya, ya udah masukkan iya-nya. Oke, iya-nya 7,3, 0,6, tadi di atas sudah semua kan? Masukkan ke sini. Sehingga tinggal Anda mengalihkan berapa rata-rata WTP untuk berdasarkan responden untuk nilai wisata di situ. Rata-ratanya berapa? Ternyata
rata-ratanya adalah 6.000. Dari mana? Ya udah tinggal dikalikan aja. Mediannya berapa kalikan frekuensinya yang menjawab iya. Nah, logikanya masuk kan ya. Rata-rata WTP-nya 1000 yang untuk 1.500, mediannya yang 1.500 kalikan frekuensinya. Yang kisaran di tengah 4.000 kalikan frekuensinya sehingga ketemu. Oke, Mbak Mika, yang KMT data apa yang digunakan? Nilai bit tertinggi bukan Pak? Nilai bit tertinggi, ada lain yang berpendapat? Panjang kelasnya ya, Pak. Yang kelas. Ya, maksudnya dari apa bit rendah ke bit yang tertinggi dari setiap frekuensi. Oke, artinya kita lebih fokus nanti jawaban apa yang kita masukkan, iya atau tidak? Jawaban iya. Iya. Ini kalau KMT-nya kita menggunakan iya. Oke, nah kita menggunakan apa? Menggunakan data batas kelas atas dari masing-masing kelas. Gitu ya. Kalau di sini tadi adalah median. Kalau di sini kita batas atas dari tiap kelas. Oke, di sini bitnya ada 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Gitu ya. Nah, data yang kita gunakan untuk menghitung kumulatif frekuensinya adalah yang 73 ini untuk ada satu. Nah, kita fokus ke satu. Maka yang di kelas 73.000, kemudian ini 6.000, 5.000, dan ini 10.000 dan seterusnya. Datanya tinggal ambil dari yang tadi di awal kita udah hitung sebelah sini. Oke, kemudian rumusnya itu ada di sini terkait dengan penghitungan kumulatif frekuensi dari maksimal WTP berdasarkan Kaplan, gitu ya. Kaplan manifoldnya adalah untuk yang 13 ini diperoleh dari mana? 73 ini ya dikurangi sebelumnya 060. 73 kurangi 060. Kalau di sini ya sebenarnya ini yang kita hitung sebenarnya kalau 0,73 totalnya ya hanya ini, sisanya kan reject gitu ya, sehingga reject berarti yang ini. Nah, artinya apa? Untuk mengisi yang di sini ya kita hitung dari 0,073 kurangi sebelumnya ya I37 dikurangi dengan J37, kurangnya dikurangi ketemulah kurangi sehingga akan ketemu 0,13, 0,27, 0,33 tinggal dikalikan. Oke, untuk mendapatkan bit frekuensinya berapa? Tinggal Anda kalikan antara hasil kumulatifnya ini ya, dengan I38 dengan I36 dengan biddingnya. Jadi bidding dikalikan frekuensi berdasarkan Kaplan Merton Pool. Oke, ini kalikan ini. Nah, ini sendiri itu adalah secara rumus frekuensi di kelas itu dikurangi frekuensi setelahnya. Maksimal membayar di kelasnya juga frekuensinya berapa? Ketemu. Totalnya berapa? 5.000. 66. Jauh kan selisih.
Itu tergantung metodologi kan. Tergantung metodologinya. Artinya kalau Anda menilai objek yang sama dengan pendekatan pasar, biaya dan pendapatan tentu beda. Gitu ya. Tentu beda. Mana yang kita gunakan, yaitu pilihan peneliti itu. Tentunya yang terbaru, kapan yang tebal, ini mungkin yang dianggap paling representatif. Kan penelitian berikutnya semakin bagus. Oke, kalau yang menggunakan tebal itu Anda mendasarkan pada jawaban yang tidak. Oke, masukkan yang tidak. Oke ya, ini tidak semua kan ini. Oke, kalau ini kebalikannya untuk yang mengisi sini ya kebalikannya. Ini frekuensi di kelas setelahnya dikurangi kumulatif frekuensi di kelas yang kita cari. Gitu ya. Jadi 40 kurangi 27 ketemu 13. 67 kurangi 40 ketemu 027. 1 dikurangi 07 ketemu 33. Ya, kalau tadi sebelum hitungnya dari depan, karena berdasarkan iya, ya ini dari belakang, berdasarkan yang tidak, ini dikurangi. Sini. Oke, sampai sini langkahnya harapannya bisa dipahami, tinggal nanti Anda kalikan aja. Oke. Oke ya, ternyata hasilnya sama kalau menggunakan tebal maupun menggunakan KMP sama MB0, cuman bedanya satunya berdasarkan inputan ya, satunya berdasarkan tidak. Artinya apa? Ya kalau artinya kalau kita cross check ya harusnya sama bolak-balik itu sama. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Nanti tolong yang ini saya dipraktekkan sendiri di rumah untuk mengisi, nanti kita bahas dulu sekaligus membahas untuk yang minggu depan. Janjian jam 12 sebentar. Yes. Oke, yang hadir berapa ini? 29. Ubaidillah pakai hadir? Fikri Ahmad hadir, Pak.
Oke, mungkin untuk yang ini saya jelaskan aja dulu nanti langkah-langkahnya. Ntar saya tadi karena ke Bogor, saya malah nggak bawa laptop yang ada aplikasi SPSS ya. Tapi akan saya jelaskan begini, penggunaan datanya seperti apa. Oke, kita lihat. Ini tadi yang non-parametrik. Artinya kita bisa menggunakan median, kemudian mendasarkan Trimble sama KMT. Nah, kuncinya dasar data BTP-nya yang mana yang digunakan, hafalin aja yang kecualinya, yaitu yang Trimble menggunakan jawaban tidak. Tapi intinya nanti perhitungan mau menggunakan Trimble atau KMT itu mau ya dan tidak itu hasilnya akan tetap sama, gitu ya. Kalau median tadi di sini hati-hati terkait dengan media terkait dengan WDP yang digunakan untuk menghitung kumulatif frekuensinya untuk WDP-nya. Apakah bitnya WDP atau median yang digunakan dalam median. Yang lainnya KMT sama Trimble menggunakan besaran bit masing-masing kelas. Oke. Nah, kalau Anda menggunakan parametrik, maka Anda menggunakan regresi logistik. Oke, ini ya, Anda menggunakan regresi logistik. Mau SPSS, maupun FIS. Atau yang lain, ada yang MATLAB gitu. Kan ada juga yang Excel. Ini yang Excel, tapi Anda harus menambah add-in itu ya, terkait dengan pengolahan data menggunakan. Nah, caranya gimana nanti Anda praktekkan. Anda menggunakan bukan regresi yang biasa langsung di request, tapi pilihan menunya nanti tadi yang regresi logistik. Kalau di SPSS ada binari logistik regression. Dari data itu Anda lihat alfanya, artinya apa? Lihat hasil olahnya di equation-nya menggunakan koefisien apa? Dari data alfa 1. Nah, kita tergantung nih, lihat di sini. Tadi apa yang menjadi independen, apa yang menjadi dependent. Dalam menggunakan regresi, Anda pilih nanti yang logistic regression, kemudian variabel dependennya adalah WTP, jadi Y-nya adalah WTP, Y-nya adalah WTP, independennya adalah nilai bitnya, gitu ya. Dependennya adalah WTP, WTP-nya, variabel dependen adalah besaran bitnya. Oke, artinya kalau dokumen nanti datanya Anda buat seperti Oke. Ini nanti ini Y-nya, ini X-nya. Itu kalau Anda hanya menggunakan yang satu variabel dibanding berupa bit. Independennya bit. Atau Anda mau menggunakan dua variabel. Nah, nanti hasil regresinya Anda lihat bit koefisiennya di sana, maka nanti Anda tinggal lihat ini konstantanya punyanya WTP-nya berapa? 4. Sorry. Yang ini yang atas ini itu untuk yang dua variabel aja. Artinya apa?
Anda cuma menggunakan WTP dan satunya X-nya bit. Kalau yang di sini ini menggunakan 3 variabel, yaitu WTP, dan X-nya bit serta income. Ya. Nah, Anda regress, masukkan datanya, Anda regress, kemudian Anda gunakan regresi logistik. Nanti ketemu koefisiennya. Ini koefisiennya WTP. Ini punyanya bit. Oke. Nanti berapa besarnya WTP, min WTP di sini adalah yang atas punyanya alfa, punya WTP, alfa 1 atau WTP dibagi dengan bitnya. Ketemunya sekitar mendekati yang pakai rumus punya 6048 gitu ya. Nah, bisa juga Anda menambahkan faktor demografi di sini baik pendapatan. Maka Anda regress dulu dengan cara yang sama, cuman ditambahkan 1 variabel. Yang ketiga berupa variabel income. Sudah ketemu hasilnya, ya, ini. Maka kemudian Anda hitung dari 2 langkah. Pertama, A1 bagi A2, alfa 1 dibagi alfa 2. Ini. Yang kedua ada alfa 3 dibagi alfa 2 dikalikan income. Artinya dikalikan dengan punyanya income, alfanya income. Sorry, D-nya 6 itu terkait dengan income, artinya di sini. Rata-rata income. Min income-nya berapa? Itu ya dikalikan min income. Ini aturan X bar, ini bukan X-nya di atas. X bar income, ya, rata-rata income. Gitu ya, alfa 3 dibagi alfa 2 dikalikan dengan rata-rata atau X bar income. Ketemu ini. Sehingga langkah terakhir tinggal Anda gunakan rumus ini. Oke, ini ketemu min WTP-nya. Ya, min WTP-nya. Oke. Nah, jadi intinya kalau menggunakan SPSS, Anda gunakan regression logistik. Saya yang paham regresi logistik pakai FU sama pakai SPSS. Gitu ya. Kalau yang pakai ini enggak begitu. Oke, nah udah 11.36, sampai sini ada pertanyaan? Ya, karena saya janji jam 12 kumpul. Ya. Oke, mungkin yang para praktik ada pertanyaan? Kita Anda coba dulu, ini Anda regresi, cuman meregresinya pakai yang binary logistik. Kalau menggunakan FUS, nanti pilih yang datanya unstructured. Besok biar sebentar tinggal regress, nggak sampai 5 menit meregress itu. Sampai 15 menit. Tapi Anda coba dulu biar paham. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak, Iya. kan yang Bapak share screen itu untuk yang contoh di kelas sama-sama yang kami Oh iya, kan ya belum Pak? tugasnya. Sorry. Oh, bukan Pak, maksudnya dengan angka yang sama, kok outputnya beda ya Pak? Yang mana? Di Excel yang kami pegang. Sebentar ya. Oh, sebentar. Yang di untuk saya share yang mana? Yang Bapak share itu yang bentar. namanya latihan kelas untuk mahasiswa Pak. Bentar. 2.
Saya tadi ngesannya di sini kan ya? Sebentar. Mana ya? Mungkin Nggak Pak ada pembedaannya datanya. Halo? Ya, ya, halo. Gimana, Mas? pembedanya itu Pak, kalian yang 3.000 dikali 0,13 itu Pak mungkin Pak. Kan kalau Sebentar. itu 3,9. Oh, yang ini. Yang ini. Sebentar. Saya Iya. itu yang dikirim Terus terakhir sama 5.000 dikali 0,27 itu hasilnya 1.350 Pak. yang ini ya. Hasil yang mana? Yang pakai parametrik atau non parametrik? Yang KMT Turnbull itu Pak. KMT Turnbull. Ini Itu hasil praktiknya itu, Pak. harusnya sebentar. Coba kemarin saya udah. Yang beda di mana, Mas? Kalau di kalkulator saya 3.000 dikali 0,13 itu 390 Pak. 3.000. Kolom berapa? Coba. Kolom I39. 39. Oke. I39. Nah, 3.000 kali 0,13. Jawabannya 390. Nah, ininya sama nggak dengan ininya? Sebentar, ini di situ dihitung manual atau pakai itu, Mas, yang saya bagi? Tapi itu 400 apa karena komanya ya, Pak? Kalau Ya, makanya iya. Ini dia nggak di bulan, dia di oke. Nggak, yang dilihat yang saya bagikan itu dibuka, Mbak. Komanya berapa? sama Pak kayak Bapak. Tapi bedanya justru bukan di sana, Pak. Bedanya tuh Justru yang di pendekatan yang 3 variabel itu, Pak. ini kan berarti ya. Iya, jadi MWTP-nya beda. Di kami 6441, Pak. MWTP. Agak jauh. 6441. 41. Yang ini ya? Iya, Pak. Oke, artinya kita lihat ininya, Pak. Bisa jadi di sini beda nggak? Nah, bedanya itu yang di Alpha 3, Pak. Iya, betul. Artinya ini melihat besok coba di regres. Makanya kan bisa jadi regres saya yang salah, gitu ya. Di regres kembali, artinya kalau ini ngopas. Bisa jadi pas kopas saya ini salah. Saya ngambilnya dari mengekspor SPSS-nya ke Excel, itu saya ngopinya bisa jadi salah. Artinya kalau yang ini kan bisa diekspor ke Excel sehingga nggak mungkin salah. Tapi kalau saya dari PDF itu langsung saya ambil ketik sendiri bisa jadi salah. Artinya apa? Ini kan hasil regres dari SPSS ya. Nah, kemungkinan ketika meminta ada kesalahan. Oke, bisa dipahami di situ? Oke, Pak. Siap, Pak. Oke ya. Artinya ini dasarnya adalah Anda lihat koefisien dari masing-masing variabel income dan variabel terkait dengan bidding-nya. Oke. Terima kasih Mbak Tiffany. Nah, jadi saya ngopinya ini salah. Oke, langkahnya paham ya. Nanti kalau menggunakan parametrik, Anda gunakan yang regression logistik. Kalau yang menggunakan EVIS, gunakan unstruktur gitu ya datanya. Kemudian nanti hasilnya Anda cari yang Anda lihat koefisien. Dan konstantanya dari BTP. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Pak, untuk MWTP baik yang 2 variabel atau 3 variabel ini satuannya per rumah tangga atau per individu Pak? Artinya ini kan respondennya mewakili per individu ya. Itu kan yang kita tanyakan per individu. Tapi nanti kan kita harus konversi menjadi populasinya ada berapa. Kan gitu. Ini kan baru rata-rata. Oke. Berdasarkan data yang diresponden. Maka nanti kalau kemarin kita bahasan sebelumnya kan itu harus dipertimbangkan populasi ya. Berapa kalau digunakan untuk populasinya total nilainya berapa.
Ini kan berarti per responden, per individu berdasarkan responden. Oke. Baik, Pak. Bisa dipahami. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini saya share dulu. Bentar. Yang untuk tugasnya, itu ya, tugas individu. Insert. Tugas individu. Oke, itu tugas individu, gitu ya. Ada yang dikumpulkan yang ini. Kalau yang tadi untuk yang menggunakan parametrik, silakan Anda coba dulu. Ya. Nanti yang dikumpulkan ini. Termasuk pertemuan kita minggu depan ngomongin apa, itu yang Anda pelajari. Atau Anda persiapkan di kelompok. Coba ada yang bawa RPS nggak ya? RPS PS2 ada nggak? Coba baca pertemuan 11 apa RPS? Ya. Penyusunan instrumen field trip, Pak. Halo, Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Iya, di isyarat kita akhir ini. Oke. Tunggu nih gedung K bawah aja ya. Oke. Ya, di depannya. Oke, siap. Oke, siap. Ya. Oke, apa pertemuan besok, teman-teman? Penyusunan instrumen field trip, Pak. Oke, penyusunan instrumen field trip. Jadi sudah Anda bentuk kelompok, besok Anda susun instrumen field trip, kita diskusikan, gitu ya. Di depan jadi yang kelompok adalah menyusun instrumen field trip. Nanti menjadi bahan kita besok minggu depan, dan juga untuk yang individu Anda kumpulkan terkait dengan penghitungan CPM yang tadi saya share. Oke, artinya tidak menggunakan SPSS saja ya. Anda yang terbiasa FU silahkan FU, biasa menggunakan SPSS mini lab atau Excel gitu ya. Monggo gitu ya. Cuman kalau Excel murni harus nggak bisa dinamakan add-ins gitu, terkait untuk operasi logistik regression. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pengumpulan tugas individunya berarti perkuliahan minggu depan ya, Pak? Iya, pengumpulan artinya 12 sekaligus tugas yang terakhir, mengevaluasi kuesioner. Iya, kuesioner. Intinya Anda menjelaskan di situ ada bagian apa aja gitu ya, terus kemudian bentuk itu pertanyaan WTP-nya itu dikotomus atau apa gitu. Yang pentingnya kan di situ ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Oke, mohon izin karena sudah ditunggu Pak Doni ya. Saya mohon izin untuk kurikulum. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak.